Memiliki keluarga yang utuh dan harmonis adalah dambaan bagi setiap orang, terutama bagi anak-anak mereka. Namun sayangnya hal itu tidak semuanya bisa tercapai dengan baik. Banyak di antara mereka yang mengalami keluarga yang tidak harmonis dan kacau. Bahkan ada juga yang rela meninggalkan rumah demi bisa menemukan kehidupan dan ketenangan batin. Ya, film dengan judul The Playroom yang dirilis pada tahun 2012 ini adalah salah satunya. Di awal film kita diperlihatkan beberapa anak muda yang pulang ke rumah. Mereka ini adalah 4 bersaudara. Ada Sam, Jenny, Christian, dan yang paling besar adalah Maggie. Semuanya terlihat baik-baik aja di sana. Mereka membereskan rumah yang tampak berserakan. Setelah itu mereka mencoba bersantai di ruang tengah sambil menunggu kepulangan orang tua mereka. Namun saat itu, yang datang duluan adalah pacarnya Maggie yang bernama Ryan. Buru-buru Maggie membukakan pintu garasi dan mereka pun langsung melakukan begituan. Sepertinya Maggie udah kebelet banget karena dia yang duluan meminta. Padahal kala itu ada Sam di luar, namun mereka tidak memperdulikannya. Tapi sayang, saat akan mencetak gol, kegiatan mereka terhenti karena ibu Maggie telah pulang. Mau gak mau mereka menyudahi dan Ryan pun pamit pulang. Dan tentu saja raut muka Maggie terlihat sedikit kesal. Ibu mereka yang bernama Donna disambut hangat oleh Jenny dan yang lain. Namun tidak begitu dengan Maggie. Apalagi ketika Donna menyadari kalau baju Maggie kancingnya ada yang terbuka. Donna tahu kalau Maggie dan Ryan pasti ada main di garasi karena di depan tadi ada motornya. Mendengar itu Maggie makin kesal dan pergi ke kamarnya. Tak lama setelah itu Jenny melihat sebuah mobil datang ke rumah dan ternyata itu adalah ayah mereka yang bernama Martin. Ya, tentu saja mereka menyambutnya dengan baik dan hangat. Mereka terlihat seperti keluarga yang harmonis. Namun di sini kita bisa lihat kalau Donna lebih sering menegak minuman ditemani sebatang rokoknya. Bahkan Martin yang baru datang aja langsung menawarkan minuman lagi pada istrinya. Saat waktunya makan malam mereka juga bagaikan keluarga yang utuh. Makan malam bersama, bercanda bersama, sampai suatu ketika datanglah pasangan suami istri Tuan dan Nyonya Knot. Mereka sering sekali ke rumah Martin dan Donna. Sayangnya, mereka ke sana bukan untuk silaturahmi, melainkan pesta kecil-kecilan, minum-minum, lalu main kartu hingga larut malam. Bahkan terkadang bisa sampai pagi. Karena ada tamu yang datang, anak-anak mereka dipersilakan untuk pergi ke kamarnya masing-masing untuk tidur. Yang paling agak bandel adalah Jenny. Beberapa kali Maggie memintanya untuk segera naik, namun dia malah nimbrung sama para orang-orang dewasa. Tapi pada akhirnya Jenny naik karena Maggie terus-terusan menegurnya. Setelah adik-adiknya udah pada naik, Maggie ingin menyempatkan dan menenangkan dirinya di pinggir kolam renang dengan sebatang rokok gudang garam yang ia ambil dari tas ibunya. Malam itu, cuacanya terlihat bagus dan bintang-bintang berkelap-kelip menghiasi malam. Tapi, suasana kala itu berubah seketika ketika Maggie melihat ibunya lagi mojok sama Tuan Knot sambil sesekali memberikan kecupan manis. Apa yang ia lihat malam itu sungguh di luar dugaan. Apa yang dilakukan ibunya? Padahal dia sedang berada di rumahnya sendiri. Lalu tak lama setelah itu pandangan Maggie teralihkan saat ayahnya meminta dirinya untuk masuk dan membuang gudang garamnya tersebut. Maggie masih terlalu muda untuk hal-hal tersebut. Maggie lantas pergi ke loteng yang di sana udah ada adik-adiknya yang lagi main dan belajar. Tentu saja kala itu Maggie benar-benar terpukul. Mengapa ibunya melakukan itu? Jangan-jangan hubungan ibunya dengan Tuan Knot sudah berlangsung lama. Tidak hanya itu, bahkan Donna juga terlihat asik main tepuk-tepuk tangan bersama Tuan Knot. Lalu, apakah Martin tidak menjadi hal yang aneh? Apakah dia tidak marah istrinya asik-asikan sama orang lain meskipun itu temannya sendiri? Maggie dan Christian memiliki pemikiran yang hampir sama. Kala itu Jenny mengatakan kalau dia suka dengan Tuan dan Nyonya Knot karena dirasa baik. Tapi Christian menganggap itu tidak demikian. Dia merasa kalau Tuan dan Nyonya Knot adalah orang idiot yang hanya ingin mencari kesenangan di rumah orang lain. Hampir tiap malam mereka datang ke rumah hanya untuk bersenang-senang. Karena orang tua mereka masih ada tamu, Jenny tidak bisa ngumpul bareng dengan mereka. Jadinya, dia keluar jendela loteng dan menuju atap.
sementara yang lain juga pada ikutan keluar. Ya, di sana mereka melihat pemandangan yang sangat indah. Mereka menikmati dan bermain-main di sana. Tapi karena Christian terlalu girang, ia terjatuh dan untungnya mendarat di kolam renang. Kala itu, ayah mereka naik ke atas dan melihat Maggie sedang membawa beberapa peralatan P3K. Kala itu ayahnya bertanya padanya apakah ada yang terluka. Karena tidak ingin menjadi masalah yang panjang, Maggie berbohong kalau mereka hanya main dokter-dokteran aja. Ayahnya seperti ingin berbicara sesuatu padanya. Namun karena Maggie terburu-buru, jadinya Martin mengurungkan niatnya. Beruntung malam itu Christian tidak kenapa-napa. Hanya ada lecet di bagian kepalanya aja. Saat keadaan mulai tenang, Maggie menawarkan adik-adiknya untuk makan es krim. Jadi dia dan Sam turun mencoba mengambil es krim di dalam kulkas. Mereka harus diam-diam dalam melakukannya. Jika ketahuan, bakal kena marah karena belum tidur. Saat itu Maggie melihat aksi ibunya dan Tuan Not makin menjadi-jadi. Padahal di hadapan mereka ada Martin dan Nyonya Not. Apa yang mereka pikirkan? Apakah Donna sengaja melakukan itu di hadapan suaminya? Maggie benar-benar muak dibuatnya. Hingga suatu ketika, Martin yang sudah kesal dan geram lantas mulai berdebat dengan Donna. Mereka adu mulut sampai suasana menjadi canggung. Saat ada kesempatan, Maggie mencoba berbicara dengan ibunya. Namun apa yang terjadi di antara mereka semakin rumit. Mereka seperti tidak memiliki chemistry satu sama lain. Bahkan, Maggie disiram minuman yang Donna pegang. Keadaan terus memburuk. Maggie yang berada di atas bersama adik-adiknya menceritakan kisah zaman dulu. Di bawah, ayah dan ibunya masih berdebat. Sampai akhirnya, Donna semakin kesal dan kehilangan akal sehat. Dia mencium Tuan Not di depan Martin dan Nyonya Not. Martin yang melihat itu lantas memanggil Maggie di atas dan mempertemukannya dengan ibunya yang sudah main gila dengan orang lain. Ya, sampai di sana Maggie diminta ayahnya untuk mengatakan yang sejujurnya apa yang terjadi pada ibunya dan Tuan Not. Sepertinya ayahnya sudah tahu apa yang terjadi di antara Donna dan Tuan Not. Jadi setelah kebenaran terungkap, Martin lantas kesal mencoba menyakiti Tuan Not. Beruntungnya, aksinya terhenti karena Maggie berteriak. Setelah kejadian itu, Maggie melihat adik-adiknya sudah tertidur dengan lelap. Namun dia masih tidak bisa tidur akibat kejadian tadi. Jadi dia memutuskan untuk pergi dari rumah bersama Ryan. Entah dia pergi mencari kehidupan baru atau hanya jalan-jalan subuh aja. Pagi harinya Jenny melihat ayahnya tidur di kamar bersama Nyonya Not. Sementara Sam melihat ibunya bobo sama Tuan Not. Ya, mereka seperti saling tukaran pasangan. Christian dan adiknya mungkin masih belum mengerti apa yang dilakukan orang tua mereka. Yang mereka tahu hanyalah belajar dan sekolah. Hingga suatu saat, mereka akan tahu apa yang terjadi pada keluarga mereka. Itulah tadi alur cerita film The Playroom. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa